Ada kisah haru dari Bojonegoro. Ada dua orang anak remaja yang yatim. Mereka berupaya membelikan motor roda 3 untuk sang ibu dari uang-uang koin yang mereka kumpulkan. Motor digunakan ibunya berjualan sayur. Inilah sepeda motor bak roda 3, hasil pembelian dua orang anak yatim kepada ibunya. Sepeda motor ini akhirnya bisa dipakai oleh sang ibu untuk berdagang sayuran keliling di desa Lengkong, Bojonegoro. Sebelumnya motor ini dibeli memakai uang receh yang sudah ditabung dua anaknya, Zainal dan Safa, selama 2 tahun lamanya. Pembayaran dengan uang receh ini pun membuat pegawai dealer harus menghitung dengan teliti. Mendapatkan kejutan jelang puasa Ramadan ini, sang ibu bangga dan terharu kepada perhatian kedua anaknya. Ya, senang. Nggak nyangka juga ya? Ya, kacanya gitu, nggak nyangka. Perjuangan menabung banyak rintangannya. Bahkan dua anaknya juga pernah kehilangan uang senilai hampir 10 juta. Namun, tekun menabung terus dilakukan demi sang ibu agar tak berjualan lagi menggunakan sepeda. Muhammad Khodim melaporkan dari Bojonegoro, Jawa Timur. Masya Allah, ini hadiah buat ibunya Ramadan. Alhamdulillah Ustaz, semoga motor yang dibeli dengan hasil menabung dapat menjadi berkah untuk ibunda dan juga anak-anaknya tadi. Ustaz, ini sudah selayaknya seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Lalu untuk memotivasi agar kita semakin bersemangat, Ustaz, bisakah diingatkan kepada kita janji Allah untuk anak-anak yang berbakti kepada para orang tuanya? Ya, sungguh sangat mengharukan ya dan membanggakan apa yang dilakukan oleh dua anak muda tadi ya, Syafaat dengan Zainal itu. Walaupun dalam keadaan serba terbatas, tetapi itu tidak menghalangi baktinya kepada ibunya ya. Karena orang tuanya atau ayahnya itu sudah tidak ada ya. Dan ini sungguh ya, kebaktian anak kepada orang tua, terutama ibu yang telah melahirkannya dan membesarkannya, ini adalah satu perbuatan yang sangat dianjurkan di dalam Islam ya. Bahkan salah satu kewajiban yang sangat ditekankan. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, perintah untuk berbuat ihsan kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, itu datang setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Artinya apa? Artinya dosa berbakti, dosa durhaka pada orang tua itu satu tingkat di bawah dosa syirik. Artinya besar sekali. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyediakan ganjaran yang sangat luar biasa kepada mereka yang berbakti kepada orang tuanya ya. Bahkan kalau kita lihat dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau memberikan apresiasi ya kepada anak yang berbakti kepada orang tuanya, dalam hal ini ibunya ya. Itu dalam kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu adalah seorang pemuda yang tinggal di Yaman, jauh dari kota Madinah ya. Dia hidup pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mendengar ada Rasulullah dan Islam yang sedang tumbuh di Madinah. Dia ingin sekali untuk pergi ke Madinah sebagaimana pemuda-pemuda lainnya. Tetapi ada satu yang menghalanginya, yaitu ibunya. Ibunya itu sudah tua dan ingin selalu didampingi, ingin dirawat oleh anaknya ini. Itulah yang membuat dia menunda keberangkatannya ke Madinah, sekedar berjumpa Rasulullah seperti yang didambakan oleh banyak orang pada masa itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berkat wahyu dari Allah tahu tentang Uwais Al-Qarni ini. Dia berpesan kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, kalau nanti kamu ketemu seorang pemuda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni, minta doa kepada dia. Jadi doa anak yang berbakti kepada orang tuanya itu mustajab. Jadi doanya Syafaat dengan Zainal ini insya Allah mustajab ya. Jadi Sayyidina Umar, sekelas Sayyidina Umar disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah itu, karena terhalang oleh ibunya tadi. Dan benar, setiap kali musim haji, Sayyidina Umar itu tanya kalau datang orang dari Yaman ini, mana Uwais Al-Qarni, mana Uwais Al-Qarni? Oh, enggak ada. Sampai suatu ketika pada masa dia sebagai khalifah, Uwais Al-Qarni baru berkesempatan haji datang ke
Mekah itu. Kemudian dicari oleh Sayyidina Umar. Ternyata karena dia orang biasa-biasa saja, oleh rombongannya itu disuruh mengurus hewan sembelihan itu untuk kurban. Itu karena dia orang biasa-biasa saja. Didatangi oleh Sayyidina Umar cium tangannya lalu kemudian minta didoakan kepada Uwais Al-Qarni yang kedudukannya itu dia bukan sahabat, dia tabi'in karena dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tapi begitulah apresiasi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas dasar wahyu dari Allah terhadap orang yang berbakti kepada orang tuanya, terutama ibunya. Doanya mustajab. Masya Allah. Ustaz, jika berbakti kepada orang tua, berkahnya sebesar itu, doanya pun juga mustajab. Lalu bagaimana dengan saudara kita yang sudah tidak memiliki lagi orang tuanya? Selain doa tentunya, apakah ada cara lain seperti kewajiban untuk berbakti kepada pihak lain atau keluarga lain, Ustaz? Berbakti kepada orang tua itu tidak ada batasnya sampai dia meninggal, tidak. Sampai pun telah meninggal dunia, kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin semasa hidupnya kita tidak berkesempatan. Setelah beliau meninggal dunia, kita bisa berbakti kepadanya dengan cara apa? Dengan cara mendoakannya. Dengan cara bersedekah atas nama dirinya, atas nama orang tuanya. Lalu kemudian kita menjalin silaturahim dengan kerabat-kerabat orang tua kita yang telah meninggal dunia, bersilaturahim kepada sahabat-sahabatnya, kita mendengar kebaikan-kebaikan tentang orang tua kita. Itu adalah bentuk kebaktian kita kepada orang tua kita. Masya Allah. Baik Ustaz, Alhamdulillah, terima kasih sekali atas waktu dan juga tausiah yang diberikan. Semoga ini berkah buat kita, begitu juga dengan Ustaz dan juga keluarga. Semoga sekali lagi kita dilancarkan dalam rangkaian ibadah Ramadan nanti. Ustaz sehat-sehat ya, sampai ketemu di esok hari atau di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.